Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin banyak rezekinya. Amin ya Allah. Kita lanjut kisah Nabi Hud, Nabi yang keempat, part 3. Kaum Ad menjawab, "Kami bertambah yakin dan tidak ragu lagi bahwa engkau telah mendapat kutukan Tuhan-Tuhan kami, sehingga menyebabkan pikiran kamu kacau dan akalmu berubah menjadi sinting. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal, bahwa jika kami mengikuti agamamu, akan bertambah rezeki dan kemakmuran hidup kami, dan bahwa kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami dan menerima segala ganjaran atas segala amalan kami. Adakah mungkin kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami setelah kami mati dan menjadi tulang belulang? Dan apakah azab dan siksaan yang engkau selalu menakut-nakuti kami dan mengancamkannya kepada kami? Semua ini kami anggap kosong dan ancaman kosong belaka. Ketahuilah bahwa kami tidak akan menyerah kepadamu dan mengikuti ajaranmu, karena bayangan asap dan siksa yang engkau bayang-bayangkan kepada kami. Bahkan kami menentang kepadamu, datangkanlah apa yang engkau janjikan dan ancamkan itu, jika engkau betul-betul benar dalam kata-katamu dan bukan seorang pendusta." "Baiklah," jawab Nabi Hud, "jika kamu meragukan kebenaran kata-kataku dan tetap berkeras kepala tidak menghiraukan dakwaku dan meninggalkan persembahanmu kepada berhala-berhala itu, maka tunggulah saat tibanya pembalasan Tuhan di mana kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari bencananya. Allah menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan risalahnya dengan sepenuh tenagaku kepadamu dan akan tetap berusaha sepanjang hayat kandung bandaku memberi penerangan dan tuntunan kepada jalan yang baik yang telah digariskan oleh Allah bagi hamba-hambanya." Pembalasan Allah atas kaum Ad. Pembalasan Tuhan terhadap kaum Ad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam dua peringkat. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladang-ladang dan kebun-kebun mereka, sehingga menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Kalau mereka tidak memperoleh hasil dari ladang-ladang dan kebun-kebunnya seperti biasanya. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu adalah suatu permulaan siksaan dari Allah yang dijanjikan, dan bahwa Allah masih lagi memberi kesempatan kepada mereka untuk sadar akan kesesatan dan kekafiran mereka dan kembali beriman kepada Allah dengan meninggalkan persembahan mereka yang batil, kemudian bertaubat dan memohon ampun kepada Allah agar segera hujan turun kembali dengan lebatnya dan mereka terhindar dari bahaya kelaparan yang mengancam. Akan tetapi mereka tetap belum mau percaya dan menganggap janji Nabi Hud itu adalah janji kosong belaka. Mereka bahkan pergi menghadap berhala-berhala mereka, memohon perlindungan dari musibah yang mereka hadapi. Tantangan mereka terhadap janji Allah yang diwahyukan kepada Nabi Hud segera mendapat jawaban dengan datangnya pembalasan tahap kedua, yang dimulai dengan terlihatnya gumpalan awan dan mega hitam yang tebal di atas mereka, yang disambutnya dengan sorak-sorak gembira, karena dikiranya bahwa hujan akan segera turun membasahi ladang-ladang dan menyirami kebun-kebun mereka yang sedang mengalami kekeringan.
Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria itu, berkatalah Nabi Hud dengan nada mengejek, "Mega hitam itu bukanlah mega hitam dan awan rahmat bagi kamu, tetapi mega yang akan membawa kehancuran kamu. Sebagai pembalasan Allah yang telah kujanjikan, dan kamu ternanti-nanti untuk membuktikan kebenaran kata-kataku yang selalu kamu sangkal dan kamu dusta." Sejurus kemudian menjadi kenyataanlah apa yang diramalkan oleh Nabi Hud itu, bahwa bukan hujan yang turun dari awan yang tebal itu, tetapi angin taufan yang dahsyat dan kencang disertai bunyi gemuruh yang mencemaskan, yang telah merusakkan bangunan-bangunan rumah dari dasarnya, membawa berterbangan semua perabot-perabot dan milik harta benda, dan melempar jauh binatang-binatang ternak. Keadaan kaum Ad menjadi panik. Mereka berlari ke sana ke sini, hilir mudik mencari perlindungan. Suami tidak tahu di mana istrinya berada, dan ibu juga kehilangan anaknya. Sedang rumah-rumah menjadi sama rata dengan tanah. Bencana angin taufan itu berlangsung selama 8 hari 7 malam, sehingga sempat menyapu bersih kaum Ad yang congkak itu dan menamatkan riwayatnya dalam keadaan yang menyedihkan itu, untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi umat-umat yang akan datang. Adapun Nabi Hud dan para sahabatnya yang beriman telah mendapat perlindungan Allah dari bencana yang menimpa kaumnya yang kacau bilau, dan tenang seraya melihat keadaan kaumnya yang kacau bilau mendengar gemuruhnya angin dan bunyi pohon-pohon dan bangunan-bangunan yang berjatuhan, serta teriakan dan tangisan orang yang meminta tolong dan mohon perlindungan. Setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah Al-Ahqaf sudah menjadi sunyi senyap dari kaum Ad, pergilah Nabi Hud meninggalkan tempatnya, berhijrah ke Hadramaut, di mana ia tinggal menghabiskan sisa hidupnya sampai ia wafat dan dimakamkan di sana, di mana hingga sekarang makamnya yang terletak di atas sebuah bukit di suatu tempat kurang lebih 50 km dari kota Siwon, dikunjungi para pensiara yang datang beramai-ramai dari sekitar daerah itu, terutamanya dan bulan Sya'ban pada setiap tahun. Kisah Nabi Hud dalam Al-Quran. Kisah Nabi Hud diceritakan oleh 68 ayat dalam 10 surah, di antaranya surah Hud ayat 50 hingga 60, surah Al-Mu'minun ayat 31 hingga ayat 41, surah Al-Ahqaf ayat 21 hingga ayat 26, dan surah Al-Haqqah ayat 6, 7, dan 8. Pelajaran dari kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud telah memberi contoh dan sistem yang baik, yang patut ditiru dan diikuti oleh juru dakwah dan ahli penerangan agama. Beliau menghadapi kaumnya yang sombong dan keras kepala itu dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan kelapangan dada. Ia tidak sesekali membalas ejekan dan kata-kata kasar mereka dengan serupa, tetapi menolaknya dengan kata-kata yang halus, yang menunjukkan bahwa beliau dapat menguasai emosinya dan tidak sampai kehilangan akal atau kesabaran. Nabi Hud tidak marah dan tidak gusar ketika kaumnya mengejek dengan menuduhnya telah menjadi gila dan sinting. Ia dengan lemah lembut menolak tuduhan dan ejekan itu dengan hanya mengatakan, "Aku tidak gila, dan bahwa Tuhan-Tuhanmu yang kamu sembah tidak dapat menggangguku atau mengganggu pikiranku sedikit pun. Tetapi aku ini adalah Rasul pesuruh Allah kepadamu, dan betul-betul
Aku adalah seorang penasihat yang jujur bagimu, menghendaki kebaikanmu dan kesejahteraan hidupmu, dan agar kamu terhindar dan selamat dari azab dan siksaan Allah di dunia maupun di akhirat. Dalam berdialog dengan kaumnya, Nabi Hud selalu berusaha mengetok hati nurani mereka dan mengajak mereka berpikir secara rasional, menggunakan akal dan pikiran yang sehat, dengan memberikan bukti-bukti yang dapat diterima oleh akal mereka tentang kebenaran dakwanya dan kesesatan jalan mereka. Namun hidayah itu adalah dari Allah. Dia akan memberinya kepada siapa yang dikehendakinya.